Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha dengan NPM 25106310 746 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional asal Indonesia yang menggabungkan unsur olahraga, seni, budaya, dan pembentukan karakter. Pencaksilat tidak hanya mengajarkan cara mempertahankan diri, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Karena memiliki nilai budaya yang tinggi, pencaksilat menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan. Sejarah pencaksilat, di mana pencaksilat ini telah berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada masa itu, pencaksilat digunakan sebagai kemampuan bela diri untuk melindungi diri dan wilayah kerajaan. Seiring berjalannya waktu, pencaksilat juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Saat ini, pencaksilat tidak hanya dikenal sebagai seni bela diri tradisional, tetapi juga berkembang menjadi olahraga prestasi yang dipertandingkan di tingkat nasional maupun internasional. Adapun tujuan dan manfaat pencaksilat, di mana pencaksilat ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dari segi fisik, latihan pencaksilat dapat meningkatkan kebugaran tubuh, kekuatan otot, kelincahan, keseimbangan, dan daya tahan. Dari segi mental, di mana pencaksilat ini membantu meningkatkan kepercayaan diri, konsentrasi, serta kemampuan mengendalikan emosi. Selain itu, pencaksilat juga membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa sportivitas yang tinggi. Dalam pencaksilat, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pesilat, di mana teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda, sikap pasang, pola langkah, pukulan, tendangan, dan tangkisan. Penguasaan teknik dasar sangat penting karena menjadi fondasi untuk mempelajari teknik yang lebih kompleks. Semakin baik penguasaan teknik dasar yang dipelajari, maka semakin efektif pula gerakan yang dilakukan saat latihan maupun pertandingan. Nah, untuk teknik dasar pencaksilat pertama yaitu ada kuda-kuda, yaitu posisi dasar tubuh untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan. Selanjutnya ada kedua atau di mana sikap pasang, yaitu posisi siap menyerang atau bertahan. Selanjutnya ada pola langkah, yaitu cara bergerak dan berpindah posisi untuk mengatur jarak dengan lawan. Selain itu ada pukulan, di mana pukulan ini digunakan untuk menyerang bagian sasaran tertentu. Selanjutnya ada tendangan, di mana tendangan ini menjadi salah satu teknik serangan paling efektif dalam pencaksilat. Nah, dan yang terakhir ada tangkisan, di mana tangkisan itu untuk menahan atau mengalihkan serangan lawan agar tidak mengenai tubuh. Selanjutnya ada biomekanika pencaksilat, di mana biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasar prinsip-prinsip mekanika atau fisika. Nah, dalam pencaksilat ini, biomekanika membantu pesilat menghasilkan gerakan yang lebih efektif, efisien, dan aman dari risiko cedera. Dengan memahami biomekanika ini, seorang pesilat dapat mengeluarkan tenaga yang maksimal tanpa membuang energi secara berlebihan. Karena itu, biomekanika memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas teknik dan performa atlet pencaksilat. Nah, adapun prinsip biomekanika dalam pencaksilat, yang pertama itu ada pusat gravitasi, di mana yang membantu menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak maupun menyerang. Yang kedua ada hukum inersia dan momentum, yang menjelaskan bagaimana kecepatan dan massa tubuh dapat menghasilkan kekuatan serangan. Selanjutnya ada prinsip tuas atau pengungkit,
yaitu pemanfaatan sendi dan tulang untuk menghasilkan gerakan yang lebih kuat. Yang selanjutnya ada koordinasi gerak tubuh, yaitu kerjasama antara berbagai bagian tubuh agar gerakan menjadi efektif. Yang terakhir ada efisiensi energi, yaitu penggunaan tenaga secara optimal sehingga pesilat tidak cepat lelah saat bertanding. Selain bagian yang tadi sudah dijelaskan, ada pula otot yang digunakan dalam pencaksilat. Nah, pada umumnya otot yang digunakan dalam pencaksilat itu seluruh bagian tubuh. Nah, di mana ada otot tungkai berfungsi untuk menopang tubuh atau melakukan kuda-kuda dan menghasilkan tenangan. Ada otot inti atau core membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh. Ada juga otot lengan digunakan untuk melakukan pukulan atau tangkisan. Dan selain itu juga ada otot pinggul dan otot lutut berperan dalam menghasilkan kekuatan gerakan. Sedangkan otot bahu dan siku membantu meningkatkan kecepatan serta kekuatan serangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam pencaksilat itu banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja, di mana nilai pertama adalah sportivitas. Nah, dalam nilai sportivitas ini, di mana kita menghargai lawan dan menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Kemudian ada disiplin, di mana yang dibentuk melalui latihan yang teratur. Nah, pencaksilat juga mengajarkan keberanian, rasa hormat kepada guru dan sesama, tanggung jawab, serta persaudaraan. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang menjadi pencaksilat sebagai sarana pendidikan karakter yang sangat baik bagi generasi muda. Selain itu, ada juga peraturan pertandingan pencaksilat, di mana dalam pertandingan pencaksilat, pertandingan dipimpin oleh wasit dan juri. Nah, penilaian diberikan berdasarkan teknik yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap atlet dilarang melakukan tindakan berbahaya yang wajib menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Selanjutnya, pencaksilat di kancah dunia. Saat ini, pencaksilat telah dikenal di berbagai negara dan pada tahun 2019 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Pencaksilat juga menjadi cabang olahraga resmi di SEA Games dan terus berkembang di tingkat internasional, dan harapannya itu dapat dipertandingkan di Olimpiade di masa yang akan datang. Kesimpulannya, dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai olahraga, seni, dan pendidikan karakter. Dengan mempelajari pencaksilat, kita tidak hanya memperoleh kemampuan diri, tetapi juga membentuk tubuh yang sehat, mental yang kuat, juga membentuk sikap yang disiplin dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pencaksilat perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian, saya Adan Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.